wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Sekarang kita sebelum belajar, mari berdoa dulu. Tolong untuk kalian dipimpin dong. Sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu lagi ya, absen dulu. Di sini ada yang hadir? Ada kan? Dua kemana? Ada lagi yang hadir? Ada satu orang lagi? Ini ada berapa orang? Ini satu orang lagi? Tadi ya, tadi kemana ya? Doakan ya, yang sakit kita doakan kepada Allah SWT memberikan kesehatan kembali supaya berkumpul lagi dengan kita belajar. Yang ada urusan keluarganya, yang ada kehidupan dan halangan, semoga Allah SWT memberikan. Nah, kita mulai ya. Belum dimulai dari pembelajaran kali ini, Bapak mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Hari ini insya Allah kita akan belajar tentang berkompetensi dan kebaikan, atau yang lebih dikenal dengan bahasa orangnya itu yaitu fastabiqul khairat, atau berkompetisi dalam kebaikan. Itu tujuannya apa, Pak? Tujuannya itu fastabiqul khairat, berkompetisi dalam kebaikan itu supaya kita bisa menerapkan apa yang kita dapatkan dari pembelajaran ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Apa yang harus diterapkan? Tapi sebelumnya kita harus mengerti dulu. Ada yang tahu apa itu fastabiqul khairat atau kebaikan itu? Contohnya itu seperti apa? Ada yang tahu? Ya, membantu orang tua, Pak. Membantu orang tua, bagus. Pertama, membantu orang tua. Kenapa disebut dengan fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan? Pertama, di zaman sekarang ini, di mana orang-orang lain itu sibuk dengan kesibukannya dan masing-masing, ada saja orang yang sebagian orang, tidak semua orang, untuk memperdulikan orang tuanya. Ya, jadi bisa membantu orang tua seperti apa? Orang tuanya berdagang, dibantu berdagang. Orang tuanya sedang ada kesibukan, dibantu. Itu ya, yang pertama. Ada lagi contohnya? Ya, apa? Bersedekah, boleh. Sedekah atau berinfak, sama. Ada lagi? Dijelasnya ya, kita sekalian. Apa? Puasa sunnah. Puasa sunnah. Maaf, puasa sunnah. Ya, alhamdulillah. Ada puasa sunnah termasuk dalam fastabiqul khairat. Coba meminta dari perempuannya. Apalagi? Apa? Kami. Ada? Pak, nah sholat kan emang kewajiban. Ya, sholat itu kewajiban. Tapi berlomba-lomba dan kebaikan itu sholat pasti semua orang bisa melaksanakan. Kenapa tidak semua orang bisa melaksanakannya sholat itu? Karena apa? Sholat terlalu berat. Contoh, kita lagi main, enak-enakan lagi main, ada muadzan, dengar suara azan, ya orang ya punya saya ini punya pengalaman, saya ini bisa lebih lagi maksimalkan ibadah saya, ya pasti orang kita menolak ada langsung
orang yang jualnya berleha-leha, baru azan, nah nanti kayak azan, kayak azan koma, belum koma, enak terus koma, nanti satu barokat dulu, akhirnya dia lalai dan telat melaksanakan sholat itu ya. Tadi yang bersodakoh, kalau orang yang sebagian orang yang bersodakoh yang entah hartanya itu digunakan untuk jalan kebaikan, akhirnya dia tidak mensodakohkan, itu sangat sayang sekali ya. Itu yang di antara contoh-contoh fastabiqul khairat. Terus selanjutnya di sini Bapak punya slide. Ya, di sini ada penulis surah dari surat Al-Maidah ya, yang tadi surat Al-Maidahnya di Bapak bacakan ya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Ada yang bisa membacakannya nggak? Ada yang bisa bacakan? Coba Bapak aja ada kayaknya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum bima atakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'a fainabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Surah Al-Maidah ayat 48 ya. Nah, ada penjelasan ayatnya di sini ya. Penjelasan ayatnya itu adalah dari Abdullah bin Muhammad al-Asy'ari dalam kitab Lubab al-Tafsir, salah satu ringkasan tafsir Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa maksud fastabiqul khairat adalah perintah untuk segera mengamalkan kebaikan, yaitu taat kepada Allah dan mengikuti syariat yang Allah jadikan sebagai penaskah yang mengatur syariat-syariat sebelumnya, serta membenarkan kitab-kitabnya, yaitu Al-Quran yang merupakan kitab yang terakhir sekali diturunkan. Itu. Jadi sebagai tadi kan segera mengamalkan. Jadi fastabiqul khairat itu jadi untuk bersegera. Jadi kalau kita punya niat baik, punya niat sesuatu ibadah, karena baik itu baik ibadah atau apapun itu harus disegerakan. Supaya ibarat kita sedang berlomba, bukan kita berlomba dalam kompetisi yang lainnya. Contoh, kita mengikuti lomba nyanyi misalkan. Lomba nyanyi pasti kita ingin yang terbaik, kita ingin yang paling baik dari yang lain. Karena apa? Juri itu melihat nilai, kita itu dinilai oleh juri itu pasti yang terbaik dari yang terbaik. Kemungkinan yang kurang baik juara, tapi yang paling baik itu tidak juara. Tapi yang kita itu target kita juara. Kenapa target kita juara? Kalau kita menginginkan juara, kita ingin lebih unggul dari yang lain, pasti kita harus lebih mengoptimalkan lagi kualitas kita. Begitu pun dengan ibadah. Kalau kita ingin ibadahnya lebih, kita ingin mendapatkan hasil yang lebih, pasti kita memaksimalkan apa yang kita kerjakan. Itu yang namanya fastabiqul khairat. Dah, itu penjelasan kita dari Bapak. Hari ini Bapak coba mau membagikan kelompok dulu sama kalian, kita berdiskusi ya tentang fastabiqul khairat. Kita bikin ya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Berarti kita bikin berapa kelompok? Ya. Kita bikin 3 kelompok. Kayak ini sama-sama kelompoknya. Bapak akan menampilkan satu buah video. Kalian tolong dengarkan, lihat, cermati. Nanti kalian tulis tanggapan kalian di buku. Apa tanggapannya? Nanti kalian presentasikan ke depan. Di 54, ya dipresentasikan ke depan apa yang jadi kalian dapatkan dari video ini. Ya, di sini ada video ya. Ini. Ya, saya siap videonya ya. Ngerekan ya. Ya, bisa ditangkap atau mau sekali lagi? Sekali lagi. Sekali lagi ya. Ini berbeda jadi mau berbeda. Baik, kita ulangi lagi ya. Sekarang kalian tuangkan pemikiran kalian tentang video di pendapat kalian dari video ini. Apa pendapat saya dari video ini adalah apa ini silakan tuangkan di
Satu, silakan ke depan. Silakan dipresentasikan. Yang lainnya tolong perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang kesimpulan video yang sudah ditampilkan tadi. Kesimpulan dari kami, video tersebut mengajak kita untuk berbuat baik, di mana ibaratnya seperti menanam benih di tanah yang subur, lambat laun akan subur. Meski kebaikan yang sebenarnya tidak mengharapkan balasan. Cukup. Ada lagi, ada yang mau nambahin atau ada tanggapan atau pertanyaan? Cukup cukup aja. Ya. Terima kasih. Dikasih tepuk tangan dulu. Sekian pendapat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 2, silakan. Kami yang lihat. Dah, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini izin untuk mempresentasikan pendapat dari kelompok kami. Dapat disimpulkan bahwa dari kedua contoh tersebut, apabila memakai satu sama lain, akan mendapatkan pahala yang dapat membuahkan rasa yang baik di kehidupannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok terakhir, kelompok 3, silakan. Ada nih, yang lainnya, silakan pada presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan memaparkan pendapat dari video tersebut. Dalam video tersebut menjelaskan bahwa kebaikan tidak mengenal usia. Kebaikan sejati tidak mengharapkan balasan. Ibaratkan matahari yang memberi cahaya untuk kita tanpa menerima imbalan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus, tadi tambahan dari Bapak yang tadi dari perkelompok dipaparkan emang benar ya. Jadi kebaikan itu tidak mengenal, pertama ada yang berpendapat Pak, kebaikan itu tidak mengenal usia, mau itu anak-anak, mau remaja, mau dewasa atau mau sudah tua. Yang namanya kebaikan itu tidak mengenal usia. Ulah gini, jangan bilang ini masih anak kecil, gak usah enggak juga ikut campur, atau ini anak masih remaja dan apapun itu kita harus saling menghormati itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau yang namanya kebaikan itu pasti kalau kita berbuat kebaikan pasti akan berbuat juga kebaikan. Patah Sunda malah mengelak cabai pasti jadi cabai. Ya nggak mungkin kita nanam padi, nanam cabai jadi Padi. jadi pepaya, jadi tomat, nggak mungkin kan? Begitu juga dengan keburukan. Kalau kita nanam keburukan, kalau kita bersikap buruk kepada orang lain, pasti kita akan mendapatkan keburukan juga dari orang lain. Jadi jangan intinya untuk berbuat baik. Fastabiqul khairat, kita terus berlomba-lomba dalam kebaikan apapun itu. Itu mungkin dari Bapak tambahan. Sebelum ditutup, ada yang mau bertanya? Cukup. Cukup? Cukup. Cukup.
Kalau udah cukup, mungkin Bapak cukupkan dulu sampai di sini. Bapak cukupkan dulu pembelajaran. Insya Allah nanti minggu depan kita ketemu lagi dengan mas pembahasan tersebut khairat ya. Nanti kita di sana kita akan diskusi lagi. Nanti di rumah ada tugas ya. Tugasnya itu tolong kalian cari. Jadi nanti dari surat Al-Maidah sama surat Taubah nanti kalian coba dipahami, pertama dibaca, yang kedua dipahami, terus yang ketiga nanti kalian dipelajari apa isi kandungan dari surat Al-Maidah sama Taubah ayat 105. Ya mungkin itu aja dari Bapak, sekian dan sekian. Mohon maaf bila Bapak banyak kekurangan dalam pembelajaran hari ini. Sebelum pulang, mari kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Tolong kalian dipimpin dulu doa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak, silakan semuanya. Baik.